المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa memberikan limpahan nikmat baik kesehatan, keselamatan serta nikmat-nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk bersama-sama datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan kajian rutin yang rutin kita laksanakan setiap malam Sabtu di minggu pertama dan ketiga di setiap bulan. Karena kajian ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Latif Khan dengan tema Bela dan Akhlak. Kemudian salawat dan salam kehadiran kehadiran malam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan dapat kelak. Kita memuliakan Ustaz Haji Abdul Latif Khan yang telah hadir kita kita menghormati Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari sama-sama kita mendengarkan kajian pada malam hari ini dan kami ingatkan bagi para jemaah yang mungkin ada pertanyaan dapat ditulis langsung di kertas yang disampaikan ke saya dan insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz untuk dijawab. Dan bisa juga nanti bertanya langsung di sesi tanya jawab. Mungkin demikian sebagai mudah-mudahan pertemuan dalam hari ini kita membawakan amal kita semua dan mendapat menambah semua ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan malam ini dan insyaallah pada malam ini saya secara khusus ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik rukun iman yang ke-5, yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah satu pelajaran keimanan yang sekarang ini tidak sedikit para asatidz, para ustaz memang mengajarkannya itu kepada kita. Cuma yang harus kita pahami, karena bicara iman, ini saya ulang sekali itu harus bicara dalil. Jadi kita nggak bisa bicara iman pakai prasangka. Jadi kalau pakai prasangka itu belum iman. Iman itu yakin. Ada hantu, ada yakin. Yakin. Pernah nengok? Enggak. Yakin dari mana? Ya, ada yang bilang dia pernah nengok. Makanya ada tahap yakin sering dipahami dengan istilah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin, informasinya. Apa yang membuat saya yakin dengan ilmu itu? Pertama, bisa jadi karena ilmu itu rujukannya jelas, bernas. Tapi kedua, bisa jadi bukan karena jelas atau bernas, cuma kita percaya sama penyampainya. Nah, itu ilmu yakin. Ya, kita percaya sama yang menyampaikan. Ada ainul yakin. Ainul yakin kita tengok memang. Misalnya Madinah, tahu kota yang bernama
kita supaya saya belum pernah ke sana, saya harus nengok dulu. Karena ada orang yang tipikalnya dia butuh pembuktian baru dia yakin. Nah, sekarang ini cerita tentang hari akhir itu tidak bisa diinformasikan kecuali oleh yang mampu menciptakan atau membuat peristiwa hari akhir itu terjadi. Siapa? Allah. Bagaimana cara kita supaya tahu bahwa Allah memang merencanakan ada hari akhir? Apa itu hari akhir? Seperti apa hari akhir? Bagaimana dia? Nah, ini yang mau kita lihat pelan-pelan. Ya. Yang pasti Allah tidak berbicara langsung dengan kita. Pakai perantara. Perantaranya Nabi dan Rasul. Untuk kita Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dimaksud dengan perantara. Perantara ini pakai perantara lagi memang, karena memang tidak bisa interaksinya langsung. Allah memanfaatkan atau menggunakan Jibril sebagai pembawa wahyu atau informasi langit kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diinformasikan Allah kepada Nabi Muhammad? Yang diinformasikan itu pertama adalah terkait masalah apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Yang diinformasikan itu juga terkait masalah apa yang akan terjadi bagi nasib kita nanti. Karena kalau bicara agama, subjek sasaran agama itu manusia. Mau orang apa, suku apa, tinggal di mana, nggak penting. Karena manusia mau dimanapun yang namanya nangis itu tetap nangis. Kita nggak pernah nonton TV, agak bingung kita mastiin ini sedang nangis atau sedang ketawa. Nggak bisa. Karena yang namanya tertawa di negeri manapun manusia kalau tertawa ya sudah, nggak perlu kita diajari. Oh bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti pergi ke Pakam, tolong jangan salah. Di Pakam itu tertawa beda sama menangis. Enggak. Persoalan sebutan sarana ya bisa beda. Saya pernah ngomong sama supir taksi di Jakarta. Lagi sedang ngomong, lagi sedang asik-asik ngomong. Saya cerita bahwa oh iya mobil saya berulang itu tabrak kereta. Jadi kadang capek saya bawanya ke bengkel. Supir taksi ini diem saja. Kalau saya ngomong berulang ditabrak kereta di sini, nggak ada yang aneh kan? Nggak ada yang aneh. Tapi supir taksi itu begitu saya sampai ke tujuan, dia baru bilang, iya Pak, tadi sempat bingung saya. Saya pikir Bapak punya ilmu-ilmu kanuragan. Maksudnya, ya Bapak bilang mobilnya ditabrak kereta berulang-ulang. Sementara Bapak nggak apa-apa. Saya bingung itu. Karena rupanya di Jakarta kereta itu maksudnya kereta api. Kalau di sini kereta sepeda motor. Di Malaysia kereta mobil. Nah itu. Jadi dengan posisi seperti ini sebenarnya yang harus kita pahami, kalau ini si istilah boleh-boleh saja berbeda. Tapi manusia makan orang Medan sama orang Jakarta makan, orang Medan dari mulut, orang Jakarta dari mana? Ya dari mulut. Orang Eropa dari mulut, orang India, Arab dari mulut. Persoalan yang dimakan berbeda, tidak ada masalah. Jadi sasaran agama kita manusianya Pak. Jadi mau dia orang Batak, mau dia orang Jawa, kalau sudah terkena atau sudah terdidik dengan Islam, tampilannya sama. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman itu. Siapa orang beriman yang dibilang beruntung? Ciri-cirinya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang yang kalau dalam salat
khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka tipikal orang yang enggak suka itu ngerjain yang enggak penting, apalagi sia-sia, senda gurau yang tidak penting mereka tidak mau. Mu'ridun, mereka tinggalkan itu. Itu sifat orang mukmin. Dalam surah Al-Fath disebutkan juga Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tidak kompromi dengan segala bentuk kekufuran. Itu sifat orang mukmin. Mau mukminnya orang Jawa, mau mukminnya orang Batak, mau mukminnya orang Aceh, sama. Begitu memahaminya. Kenapa sama? Karena Tuhan kita sama, sumber dalilnya sama, penyampai ajarannya sama, karakter manusia sama. Kalau bicara duit, siapa yang nggak senang duit? Itu aslinya manusia. Manusia suka senang apa susah? Ya sukanya senang dong. Itu aslinya manusia. Nah, Islam ngajarin bagaimana seharusnya kalau senang, bagaimana cara mendapatkan kenikmatan atau kesenangan, apa yang harus dibuat. Itu kesenangannya seperti apa, urusan lain. Makanya kalau bicara tentang akhir atau hari akhir, saya sudah bilang, pertama dalilnya harus jelas. Kenapa? Ini iman. Kalau iman dalilnya ngaco, itu bukan iman. Apa dalil yang jelas, yang tidak berselisih kita? Al-Quran. Jadi sumbernya jangan, kalau sekarang ada istilah cocokologi, dicocok-cocokkan. Tidak sekali dua kita berhadapan dengan fakta. Ada saja orang-orang tertentu yang mengatakan kiamat akan terjadi tahun segini, tahun segini. Ingat di era kita sekarang, sampai-sampai dibuat filmnya. Tahun berapa kiamat waktu itu rencananya? 2012. Serius loh. Kayaknya kita takut juga ya waktu itu ya. Begitu masuk tahun 2012 agak bingung kita. Kalau nggak silap saya bulan April itu bakal terjadi kiamat. Filmnya dibuat, dugaannya dibuat, pakai pendekatan apa? Kalau nggak saya silap itu apa namanya ya? Tulisan ramalan dari satu suku tertentu, apa ya? Suku Maya apa suku Inka itu di Meksiko. Dipakai. Baru saja sekarang di Indonesia sama Malaysia heboh. Ingat nggak? 15 Ramadan akan ada benturan asteroid atau meteor super besar melanda bumi. Dalilnya katanya hadis. Sudah jelas hadis itu paling tinggi derajatnya, sangat lemah. Mayoritas ulama menyebut hadis palsu, tapi masih saja dipakai. Lewat peristiwanya baru bilang, ya saya kan nggak bilang supaya percaya. Saya juga nyampaikan ini kan berdasarkan amat-amatan. Peristiwa iman, apalagi cerita akhirat, apalagi cerita kiamat, Pak, karakter kiamat seperti mati. Ini baru saja saya buka video tadi sambil nunggu, ada video calon bupati Halmahera baru daftar di KPU, Pak. Ini kalau memang betul videonya baru saya lihat itu. Habis mendaftar kan biasa pidato lah di depan apa namanya, apa istilahnya, simpatisan. Entah nggak saya dengar karena saya kecilkan suaranya. Tapi ceritanya si calon bupati ini di ujung pidatonya belum selesai, mati, jatuh, pup, meninggal. Coba ya, kematian itu nggak datang pakai ciri-ciri. Wah ini cirinya kayaknya bakal mati nih orang. Enggak. Kemarin saya lihat video seorang ustadz masuk masjid dari pintu sana masuk salaman, kemudian ambil ke sana bawa sajadah pergi ke depan sholat, sujud, meninggal.
Apakah dia masuk sakit? Enggak. Kalau gitu kematian karena sebab sakit? Enggak. Sebab itu banyak. Kematian itu terjadi karena ajal sudah nyampe. Itu yang harus kita garis bawahi. Makanya ibu-ibu nggak bisa bilang padahal, nggak perlu pakai padahal, ajal nyampe. Jangan ikut kata dukun satu. Waktu Julia Perez ya, Jupe meninggal, ada dukun bilang apa? Sebenarnya dia belum meninggal, dia tersandera di sana. Seharusnya begini begitu. Nah, ini menyesatkan, ini penjelasannya. Kematian datang, gak urusan kita. Kita punya urusan kemarin. Waktu di alam rahim, waktu kita masih di sana, kita sudah deal. Kapan mati sudah deal sama Allah. Cuma kita gak ingat. Kalau ingat ya stres juga. Waduh, nyawa saya tinggal sekian waktu lagi. Sama dengan kiamat. Ada yang mengatakan kiamat tidak akan terjadi kecuali manusia sudah sampai ke zaman batu. Ini teknologi, ini apa, HP ini udah nggak kepake lagi. Orang kesana kemari udah mobil udah nggak jalan lagi karena minyak habis, ini semua nggak ada lah. Teknologi nggak bisa, kereta api nggak jalan, kapal nggak jalan, pesawat nggak jalan. Jadi orang kesana kemari balik lagi naik kuda, naik unta, naik keledai. Kalau perang pakai pedang dan sebagainya. Saya jujur sampai sekarang saya nggak ketemu dalil yang sahih terkait ini. Malah saya ketemu penjelasan kiamat tidak akan terjadi kecuali manusia sudah yakin kiamat nggak bakal terjadi. Kenapa manusia yakin? Karena sudah bisa diatur. Kalaupun bumi hancur, kita sudah bisa pindahkan sebagian manusia ke planet lain. Kalaupun galaksi kita yang hancur, maka kita sudah bisa. Pernah lihat film bapak-bapak, film barat judulnya Passengers. Passengers ini cerita tentang manusia yang melakukan perjalanan dari bumi menuju satu galaksi lain dengan kecepatan 100 tahun perjalanan kecepatan cahaya. Bayangin itu. Kalau kita ngidupkan cahaya, tak langsung ke sana kemari langsung. Jadi kecepatan cahaya itu super cepat. 100 tahun perjalanan kecepatan cahaya. Passengers ini bicara tentang karena bumi bakal hancur, maka orang-orang ini diberangkatkan ke sana. Ustaz, kalau berangkatkan ke sana perjalanan 100 tahun, mereka kok bisa? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena mereka masuk kapsul di hibernasi. Ya teknologi lah. Sampai-sampai manusia yakin kiamat tidak terjadi, maka kiamat datang kalau bahasa Quran baghtatan, tiba-tiba, Pak. Sama kayak gempa. Apa gempa kasih kode kalau mau datang? Enggak. Lagi sedang kita ngomong begini itu tiba-tiba jantan, goyang, hancur. Bagi yang hancur atau kita panik, bingung. Kenapa? Gempa. Nah, baik. Kita masuk kepada cerita kita ini. Allah menyebut hari kehancuran alam semesta yang disusul oleh kebangkitan serta pengumpulan manusia untuk dihisab dan dibalas amalnya dengan berbagai nama. Kita mau bahas ini dulu. Apa yang mau kita bahas? Nama-nama hari kiamat. Apa saja sebutan hari kiamat dalam Quran? Ya. Sejumlah ulama menyebutkan nama itu, bahkan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qurtubi menyebutkan 50 nama. Qurtubi menyebutkan nama beserta tafsirnya dalam kitabnya. Sebahagian nama-nama itu, nah ini kita pelajari. Pertama disebut sebagai Yaumul Qiyamah. Apa Yaumul Qiyamah? Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 87 dan surat Al-Isra ayat 97 serta surat Asy-Syura ayat 45. Kita baca pelan-pelan. Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Masya Allah. Ini ngomong Allah. La yajma'annakum, Dia nanti akan mengumpulkan kalian semua ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. La raiba fih. La raiba fi itu artinya apa? Enggak usah kalian ragu. Udahlah, percaya aja kalian.
Kalau yang ngomong tukang pembual kita nggak percaya, tapi yang ngomong Allah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab la raiba fih. Udah, nggak usah kalian ragu. Hudan lil muttaqin. Kalian mau jadi orang bertakwa? Iya, pegang kitab ini, ikutin kitab ini. La raiba fih. Kata la raiba fih itu maksudnya apa? Udahlah, percaya kalian. Siapa lagi yang mau kalian percaya kalau bukan aku? Aku di sini Allah maksudnya. Apa ada lagi selain aku? Yang kiamat tuh siapa yang buat? Aku. Nah, sekarang aku bilang sama kalian, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Masya Allah. Jadi enggak usah. Jadi kehidupan dunia ini sebentar. Kita ini belum tentu kita hidup besok apa, semua tak tahu kita. Tapi yang pasti kita bakal mati. Sekarang ini ini kan sekarang cerita orang meninggal banyak, hampir tiap hari ada saja cerita orang meninggal sekarang. Ya, makanya saya sering mengatakan, hati-hati, cerita COVID ini memang real ini. Hampir setiap hari. Coba buka Facebook, asal buka wall ketemu cerita orang meninggal. Innalillah, saya meninggal. Saya juga terasa, ya Allah, usia saya ini, ya Allah, kita sudah berada dalam giliran paling dekat menuju kematian. Kalau cerita usia, setelah kematian, la raiba fih, tidak ada yang perlu diragukan. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan di ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Yaumal qiyamah ala wujuhihim. Ada orang yang nanti dibangkitkan di hari kiamat. Ini Allah enggak mau lihat wajah ini. Ala wujuhihim maksudnya apa? Mukanya jadi kaki. Pak, kalau kepala jadi kaki mungkin masih agak sedikit rasional. Ini muka. Para sahabat pernah nanya, "Ya Rasulullah, gimana cara jalan orang yang wajahnya jadi kaki?" Maka Rasul mengatakan, Allah yang telah menciptakan kalian bisa berjalan di atas kaki kalian, tidak sulit membuat kalian berjalan di atas muka kalian. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa muka jadi kaki? Karena Allah sudah jijik. Kenapa Allah jijik? Karena di sini tidak peduli kita sama Allah. Ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Masya Allah. Udahlah mukanya jadi kaki, dia cacat lagi. Apa cacatnya? Umyan. Umyan itu apa? Buta. Bukman, bisu. Summan, peka. Pernah jumpa orang begini? Enggak ada. Saya tidak yakin ada manusia seperti ini di muka bumi secara zahir. Buta, peka, bisu. Kalau ada, kira-kira bagaimana cara ngajarin orang kayak begini walaupun otaknya cerdas? Bapak mau ngajarin pakai suara, dia nggak dengar. Pakai kode gerakan, petunjuk, dia nggak lihat. Diajak ngomong, dia nggak tahu karena dia bisu. Kita bicara, dia nggak dengar. Kita kasih kode tulisan, dia nggak lihat. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Diajak ngomong, nggak bisa. Ini perumpamaan dari orang-orang kafir dalam Al-Quran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kenapa dia kafir? Jawabannya, ini lampu ini saya bilang. Lampu ini hidup. Semua lihat. 1, 2, 3, 4 lampu hidup nggak? Hidup. Sekarang coba picingkan mata. Mohon maaf, coba tes. Ayo sama-sama picing mata. Lampu yang hidup ini bermanfaat nggak sekarang sama kita? Setelah kita picingkan mata. Orang kafir itu kayak begitu. Lampunya hidup, dia tutup mata. Suaranya ada, dia tutup telinga. Dia sumbat telinganya dengan jarinya supaya tidak mendengar. Na'udzubillah min dzalik. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum
wa ahlihim yaumal qiyamah. Siapa sih sebenarnya orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi? Ini disebut dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 45. Orang merugi itu, kata Allah, alladzina khasiru anfusahum, adalah orang yang rugi. Tidak sedikit orang sekarang rajin ke masjid, sholat jamaah, kasih sumbangan, tapi bukan karena Allah. Nanti di akhirat catatan amalnya dikasih sama dia. Amalnya nampak, baca Quran, sholat, tahajud, semuanya. Tapi ternyata dia tidak minta apa yang Allah janjikan. Dia cuma minta kesenangan dunia dari situ. Kalau sudah event-event politik banyak itu, calon legislatif, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, ya, sumbang sana, sumbang sini. Kalau saya, mohon maaf ya, kalau bolehlah saya menyebut Pak Wagub kita. Kalau saya dari awal waktu beliau mencalonkan, saya sudah sama beliau. Saya bilang, beliau itu kalau nyumbang memang hari-harinya nyumbang. Nggak ada urusan jadi gubernur, tidak jadi gubernur, memang sudah menyumbang ke sana kemari. Dan tidak putus sampai sekarang. Saya tadi baru jumpa orang yang disumbang oleh beliau sampai terperangah, saya begitu banyak sumbangan. Nggak ada, belum mau pilkada, tidak dalam waktu dekat. Kenapa? Karakternya memang kalau itu nggak ada masalah. Tapi ada orang yang nyumbang bangun keramik masjid, waktu mau pilkada nggak kepilih, keramiknya udah dipasang, dibongkar lagi sama dia. Itu bukan canda, memang ada, Ibu. Ada orang yang bangunkan jembatan, nggak kepilih, jembatannya dia rubuhkan. Ngapain saya bangun jembatan? Kenapa? Karena tujuannya tidak lillah. Khasiru anfusahum, nanti di akhirat dia rugi. Bahkan bukan cuma anfusahum, wa ahlihim, bahkan keluarganya juga rugi. Ya. Kiamat menurut morfologi bahasa Arab adalah masdar dari fi'il qama yaqum, yang dibentuk dengan menambahkan ta ta'nis dan ta tamarbutah. Orang Arab melakukannya guna memberi makna lebih pada kata ini. Adapun dinamakan demikian karena pada hari itu perkara besar dalam solat, dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu terjadi semua. Yaumul Qiyamah. Sekarang kita cuma dengar ceritanya. Karena ada orang tokoh politik di republik ini yang mengatakan cerita akhirat cuma dongeng belaka. Oke lah, sekarang bilang dongeng. Nanti kalian akan lihat. Kalau bahasa Quran itu ainul yakin, dengan keyakinan kau akan lihat peristiwa itu. Yang namanya mizan, apa itu timbangan? Kita tengok nanti. Yang namanya hisab, bagaimana interogasi yang Allah lakukan? Kita akan saksikan itu nanti. Jembatan sirat, seperti apa jembatan itu? Bahkan bahasa Quran nanti, wa in minkum illa wariduha, semua kalian pasti akan melintasinya. Apa yang dimaksud melintasinya di sini? Apa? Neraka. Pasti semua kita. Ustadz, para nabi juga? Iya. Jadi kita semua? Iya. Persoalannya, kenapa bisa melihat neraka? Karena jembatan itu dibentangkan di atas neraka. Nanti akan kita pelajari di belakang. Dan yang kebayang sekarang kalau sama ibu-ibu, jembatannya seberapa panjang? Lurus saja? Ternyata tidak. Jembatan ini ada menanjaknya, ada turunnya, ada datarnya. Jadi 3 modelnya. Begitu naik, kita begitu masuk nanti, itu naiknya. Berapa lama? 500 tahun perjalanan. Turun 500 tahun. Datar 500 tahun. Di atas jembatan 1500 tahun. Coba carikan jembatan yang kita melintas selama itu di dunia ini, tak ada. Di bawahnya neraka. Di atas jembatan itu ada lagi tumbuhan merambat dan berduri. Lantai jembatannya licin. Ada semacam apa namanya, benjolan-benjolan besi. Maka tidak ada yang melintasi jembatan itu kecuali mereka terluka. Terlepas dari, bahkan diceritakan dalam hadis, ada orang yang melintasi jembatan ini nanti
orang terakhir itu sampai jalannya pun tiarap itu, nggak berani tegak lagi. Pernah ngelihat video di Cina, katanya itu ada jembatan dari kaca di atas jurang. Jangankan manusia, anjing saja nggak berani jalan. Anjing nggak berani jalan, merangkak itu anjing. Ada manusia yang menangis sesungguhkan. Kenapa? Takut lihat ke bawah. Nanti di sana ada orang yang ketika dia melintas, dia tiarap jalannya pelan-pelan, sambil terus-menerus air matanya menangis keluar. Semua orang sudah masuk surga, semua orang sudah masuk neraka, dia masih sendirian di atas jembatan itu. Ini satu-satunya orang terakhir. Sampai akhirnya Allah mengatakan, malaikat, angkat dia dari sana. Jadi bayangin kalau bapak ngelihat anak yang sedang tiarap, nangis, diangkat oleh malaikat, dituntun pergi ke pinggir. Baru dia merasa tenang. Sebelumnya cemas. Kenapa cemas? Di bawah neraka. Kalau cuma kelihatan api doang, nggak ada masalah. Pak, bagaimana orang di dalam neraka? Nggak kayak gini lagi wajahnya. Astagfirullah, nauzubillah min zalik. Bapak pernah lihat orang yang ditumbuk, mukanya bengkak-bengkak biru, bibirnya pecah, ini jontor, giginya hancur. Bayangin, itu masih dipukuli orang di dunia. Penghuni neraka, nanti insya Allah kaji kita akan sampai ke sana. Penghuni neraka itu jeleknya luar biasa mukanya. Jelek kenapa? Karena hari-hari mereka terbakar gosong, dipukuli, digebukin. Masya Allah. Baik, ini pertama. Ini masih cerita harinya gitu. Saya tengok cara nengok saya, bapak udah kayaknya udah ciut ini semua. Insya Allah kita semua masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya dosanya banyak, minta ampun sama Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan takut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaumul akhir. Yang pertama tadi yaumul qiyamah. Apa yang dimaksud qiyamah? Qiyamah di sini bisa disebut sebagai yaumul adl. Semuanya ditegakkan Allah. Tuduhan, tudingan, celoteh, cemooh, hinaan terhadap cerita-cerita agama, waktu itu Allah akan bilang, limanil mulkul yaum. Siapa sekarang yang jadi raja? Semua raja di muka bumi tertunduk diam, tidak bisa bicara. Allah yang akan menegakkan kekuasaannya pada hari itu. Ya. Kedua disebut sebagai yaumul akhir. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ayat 232, banyak ini. Surat At-Taubah ayat 18. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Sementara dalam 232, dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dinisbatkan, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang diantara kamu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita diingatkan. Kenapa Allah, hadis Nabi sering, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dua ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sering kita dengar hadisnya kan begitu kan? Enggak begini. Man kana yu'minu billahi wal malaikah. Enggak begitu. Man kana yu'minu billahi wal kitab. Enggak. Tapi wal yaumil akhir. Kenapa yaumul akhir? Karena kita harus paham. Ada orang yang sepanjang hidup dia orang baik tapi susah saja. Dia orang baik, ibadah rajin, tahajud rajin, baca Quran rajin, tapi hidupnya miskin. Sementara orang gak sholat semuanya hidupnya kaya raya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, karena dia beriman kepada hari akhir, tidak ada kebaikan yang tidak akan dibalas kecuali nanti di hari akhir akan Allah berikan balasan. Kesabarannya akan diberikan ganjaran baik. Wa may ya'mal misqala dzarratin faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang melakukan satu amal, perbuatan apapun, misqala dzarratin, seremeh apapun, khairan, kebaikan,
yara, dia akan lihat hasilnya. Itu. Ya. Baik, kita lihat ini. Terkadang nama hari akhir disebutkan dengan istilah al-akhirah atau negeri akhirat, darul akhirah. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual dunia ini untuk kehidupan akhirat, berperanglah kalian di jalan Allah. Falyuqatil fi sabilillah. Kalau memang kalian mau membeli akhirat, maka perang kalian di jalan Allah. Maksud perang ini kepada apa? Bukan cerita hanya sekedar perang secara fisik, tapi bagaimana kita secara sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, tidak menang dia. Ketik setahun mati. Ada yang baru selesai jabatan mati. Ada yang bangun rumah belum siap rumahnya mati. Baru siap, baru seminggu tinggal situ mati. Masya Allah. Kalau sudah mati, kalau begitu, apakah dunia ini kesenangan? Coba nanti ibu lihat. Kapan terakhir menikah? Kapan menikah? Bukan terakhir menikah. Waktu akad nikahnya kapan? Ini yang tua-tua ini. Coba ingat wajah waktu itu sama sekarang, mana lebih cantik? Pasti jawabannya waktu itu. Pertanyaan saya, kenapa sekarang lebih jelek? Apa ketukar? Tidak. Kenapa mengalami penuaan? Saya sekarang sudah putih. Kenapa mengalami penuaan? Rambut saya. Masa saya nggak bisa ngatur sendiri? Kan harusnya bisa saya atur hitam, rambut jangan pernah berubah putih ya. Nggak bisa. Kalau begitu tidak kekuasaan saya. Allah cuma suruh saya untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan, terserahmu, tapi nanti akan dibalas oleh Allah. Kapan? Di yaumul akhir. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, as-sa'ah. As-sa'ah Al-Qurtubi mengatakan ini adalah yang biasa dipakai untuk mengungkapkan bagian dari waktu yang tidak terbatas. Dalam tradisi Arab, kata ini berarti bagian dari 24 jam dalam sehari. Ada saatnya. Kapan? Ya udah nanti sampai saatnya. Artinya dari 24 jam itu ada peristiwa itu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Zalzalah ini goncangan. Ini seperti ini, atau botol tutup masukkan air, digoncang segoncang-goncangnya. Seperti itulah keadaan kiamat nanti. Sekarang kalau cuma 6, 7, 8, 9 skala Richter udah hancur ini, Bu. Ini sekarang high, goncangan yang luar biasa. Lautan bukan cuma membuncahkan airnya, tapi dari langit itu bintang-bintang intasarat, berjatuhan, bertubrukan. Idza as-sama'u infatarat, infitar, apa artinya? Pecah. Ya Allah. Wa idzal kawakibu intasarat, bintang-bintang pun berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat. Masya Allah. Lautan, gelombang tsunami menghantam daratan. Ini saja enggak, api muncrat, gedung hancur, apalagi planet berjatuhan, bertubrukan, bom. Di situ diceritakan dalam surat Al-Hajj ayat 1. Selanjutnya ayat 2. Kalian akan melihat orang seperti mabuk padahal tidak mabuk. Sempoyongan ke sana kemari. Kalian akan melihat seorang ibu yang menyusui. Kalau orang naik pesawat bawa bayi, pesawat diumumkan, "Mayday, mayday, kita akan jatuh." Pakai pengaman apa semua.
seorang ibu yang menggendong bayinya, kira-kira apa yang dipikirkannya? Kalau saya tidak selamat, tidak ada masalah. Tapi ya Allah, selamatkan bayi saya. Dalam situasi itu dia akan dekat erat anaknya. Di udara, di laut, di darat. Apalagi gempa misalnya. Kemana orang tua? Apa dia berlari meninggalkan anaknya? Tidak. Dia cari anaknya ke dalam. Nauzubillah. Peristiwa kebakaran, peristiwa banjir, dan semua peristiwa bencana, orang tua pasti ingat anak. Benar kan? Salah saya enggak? Kalau salah bilang salah. Kira-kira kalau sama bapak ada seorang anak, anak bapak di samping bapak, ada peristiwa bencana terjadi, apa yang duluan bapak selamatkan? Anak. Tapi kiamat itu Allah membuat perumpamaan seorang ibu yang sedang menyusui. Allahu Akbar. Kalau emak saja berhenti di situ, masih kita yakin dia akan bantu anaknya. Ini tidak. Dia sedang menyusui. Kapan seorang ibu sangat dekat dengan anaknya? Saat dia menyusui anaknya. Kasih sayangnya full di situ. Saat dia menyusui. Siapa yang menyusui? Anak. Anak yang kenapa yang menyusui? Yang belum disapih, yang masih dalam tanggungan. Tapi dahsyatnya bencana kiamat itu membuat hilang kepekaan sosial manusia. Ketakutan yang amat sangat itu membuat dia tidak peduli dengan anak yang padahal, saya ulang sekali lagi, padahal itu dalam dekapannya. Kalau kiamat datang, anak di kamar, ibu di luar, wajarlah kira-kira kalau ibu langsung lari. Ini tidak, di dekapannya, di gendongannya. Tapi Allah membuat perumpamaan dalam surat Hajj, peristiwa kiamat itu dia akan campakkan anaknya untuk menyelamatkan dirinya. Kalian akan melihat bagaimana seorang ibu yang menyusui atau seorang yang mengandung akan gugur kandungannya. Seorang ibu yang menyusui akan membuang bayinya. Masya Allah. Sama dengan cerita dalam satu hadis neraka itu. Orang yang paling gak pernah nginjak tanah, gak pernah susah seumur hidupnya, masuk neraka, dicelupkan sebentar aja, celup, tarik lagi. Tanya sama dia, pernah gak kau bahagia di muka bumi? Apa jawaban? Gak pernah ya Allah. Betul tuh? Betul ya Allah. Gak pernah? Gak pernah. Kenapa dia jawab begitu? Karena siksa neraka itu bisa menghilangkan ingatan kepada kesenangan hidup. Sementara surga, satu detik saja dia dimasukin ke dalam, ditanya, pernah nggak kau susah di muka bumi? Enggak, ya Allah, nggak ada. Alhamdulillah, aku selalu bahagia di muka bumi. Nah, ini cerita kiamatnya. Ya. Dinamakan as-sa'ah karena sudah dekat kedatangannya hari kiamat. Sebab setiap yang akan datang dianggap dekat, atau sebagai isyarat akan peristiwa besar yang mengiringi kedatangannya, yang membuat bulu kuduk merinding. Ada juga yang berpendapat dinamakan demikian karena datang secara tiba-tiba, maka disebut sebagai yaumus sa'ah atau as-sa'ah. Ya, inna zalzalatas sa'ah. Allah menyebutkan bukan zalzalatal qiyamah, zalzalatas sa'ah. As-sa'ah peristiwa kiamat itu. Baik, keempat, yaumul ba's. Disebut dengan yaumul ba's disebut dengan yaumul ba's. Pertama, ketika itu Allah menghidupkan semua, jadi hari kebangkitan. Ya sudah masuk waktu. 2 menit lagi. Kalau gitu kita tahan aja nih. Ibu-ibu nih bertanya, tak berani lagi bertanya, takut saya nanti kan. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Memang sudah dipersiapkan dari awal? Ada yang sudah tulis? Nah, lupa nulis. Ini mencekam ini memang pelajarannya.
Ya. Nah, nanti ulang lagi insyaallah di Facebooknya Matla'ul Anwar. Nah, nanti bisa di masjid kita. Nah, nanti dengarkan ulang. Tapi saya sampaikan, Ibnu Manzur berkata, Yaumul Ba'as berarti hari ketika Allah menghidupkan kembali semua makhluk. Yang mati bangkit. Ba'as, bangkit. Kebangkitan segala yang mati menunjukkan itulah awal fase Yaumul Akhirah. Jadi peristiwa antara kiamat terjadi. Jadi kalau dibilang malaikat Israfil itu sebenarnya posisinya selain waktu sholat dia duduk. Di mana? Tak tahu saya. Bagaimana duduknya? Tak tahu saya. Itu trompet sudah di mulutnya. Dia lihat ke Arash. Kenapa di Arash? Karena perintah akan datang dari sana, tiup. Coba bayangkan, kalau sempat batuk dia tertiup kan bahaya itu. Tapi penjelasan seperti apa trompet itu, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan sangkakala kita ini seperti trompet. Maaf, semesta ini seperti trompet. Jadi ujungnya. Jadi sebenarnya yang terjadi bukan dia meniup sangkakala, tapi dia sebenarnya meniup semesta ini. Dalam satu hadis diceritakan, tidak ada orang waktu itu, ini saya selesaikan dulu ya, ketika terjadinya peristiwa peniupan sangkakala, kecuali semua orang akan seperti ini. Lihat posisi saya, akan begini. Kenapa? Karena dengar suara dari atas, lengkingan yang amat dahsyat, sehingga orang tertanya, ada apa? Kata Nabi, peristiwa itu akan terjadi dalam tempo yang amat sangat cepat, sehingga seorang penjual kain menyibakkan kain dengan meterannya, belum sempat ngebalikkan lagi, sudah terjadi kiamat. Seorang pemerah susu belum sempat mengambil susunya, sudah terjadi kiamat itu. Bom, 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 dahsyat, panik, bingung, nggak tahu apa yang bakal terjadi. Ya, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, jika kau meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu itu awalnya dari tanah loh. Wa qala alladhina utul ilm wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba's fa hadza yaumul ba's. Ini disebut Allah dalam surah Ar-Rum ayat 56. Dan orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, kalau sekarang kita masih ngomong nih, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Hei orang kafir, kau akan dikubur sampai hari kebangkitan. Ila yaumil ba's, sampai hari kebangkitan. Tapi Allah mengatakan lanjutannya, fahadza yaumul ba's. Inilah hari kebangkitan itu. Inilah hari yang kemarin kalian mendustakannya. Inilah hari yang kemarin kalian tidak percaya dengan peristiwanya. Nah, sekarang kalian datang kemari. Allahu Akbar. Nabi menceritakan batas waktu antara peristiwa kiamat menuju kebangkitan itu 40. 40 itu sahabat yang menceritakan hadis mengatakan, aku nggak tahu. Itu maksudnya 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, aku tak tahu. Tapi 40. Dalam masa 40 itu, dari langit akan turun hujan dan seperti titis sperma. Jadi cairan hujan itu dia seperti air sperma. Itu akan menyiram permukaan bumi baru. Karena yauma tubaddalul ard bighairil ard. Allah akan mengganti bumi kita ini dengan bumi yang lain. Ya. Nah, setelah beberapa waktu maka malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala lagi dan hadza yaumul ba's. Jadilah hari berbangkit. Allahu Akbar. Semoga Allah menjaga kita, menjadikan kita semua hamba yang beriman kepadanya, menguatkan ketaatan kita, meminta keampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.